Orang akan membeli dari orang yang mereka kenal, sukai, dan bisa percaya. Nah, orang sales biasanya motivasinya uang. Tapi kita harus sadar bahwa uang itu hanya alat tukar-menukar. Pertanyaan saya, kalau Anda mengharapkan orang memberikan uangnya ke Anda, apa yang Anda akan tukarkan sebagai nilai? Banyak orang yang menipu untuk mendapatkan uang, tapi saya yakin Anda bukan orang yang seperti itu. Yang saya yakini adalah orang sales yang hebat mulai dengan niat untuk membantu dan melayani prospeknya. Bantu mereka mendapatkan solusi dari masalah mereka. Makanya, definisi sales menurut Action Coach adalah professionally helping other people to buy. Dan kita membantu dengan menambahkan nilai kepada orang lain. Saya yakin dengan cara ini, Anda tidak hanya menjadi orang yang dikenal, tapi juga orang yang dipercaya di komunitas Anda. Anda akan mendapatkan banyak network dan referral dari orang-orang yang menghargai niat Anda, dan hasil Anda akan lebih langgeng. Jadi, bagaimana kita menjadi orang sales yang lebih dipercaya? Ayo kita lihat pola pikir berikut ini. 1. Apakah Anda memiliki misi untuk melayani? Apakah Anda punya pola pikir untuk melayani orang dimanapun Anda berada, dengan siapapun, atau hanya sopan ke orang-orang yang Anda anggap bisa beli servis Anda? Kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan kita. Bisa saja Anda dapat referral dari orang yang sangat sederhana, tapi ternyata punya saudara pengusaha. Intinya, orang yang terpercaya biasanya punya niat melayani dari dalam hati. Maka dari itu, orang merasa dia tulus. Kalau saya ingatkan lagi ke Anda, kenapa ACSJ didirikan? Karena kita mau mempercepat kesuksesan para pengusaha. Bayangkan bila bisnis mereka tutup atau tidak berkembang. Artinya lapangan kerja dan kebahagiaan keluarga mereka juga terancam. Inilah misi kita untuk melayani. Kedua, mereka pastikan janjinya terpenuhi. Artinya orang sales yang terpercaya tidak akan pernah membuat janji yang gombal hanya demi mendapatkan sale. Apalagi kalau orang lain yang dilibatkan untuk memenuhi janji itu. Dan apapun yang Anda janjikan, Anda harus punya sistem untuk mengingatkan dan memfollow up. Biasanya prospek akan menilai Anda dari hal-hal seperti ini. Bahkan datang ke meeting on time atau telepon on time itu juga sebuah janji. Orang yang suka telat menunjukkan mereka tidak bisa pegang janji mereka. 3. Mereka investasi waktu untuk mengerti kebutuhan prospek dan prospek juga merasa didengarkan dan dimengerti. Banyak orang sales terlalu banyak bicara. Mereka mau menjelaskan benefit service mereka dan sebagainya. Bila Anda mulai dengan mendengarkan dan meyakini prospek bahwa Anda benar-benar mengerti kebutuhan mereka, maka mereka juga akan merasa bahwa Anda benar-benar tulus. Pada saat Anda menawarkan sesuatu, mereka yakin Anda menawarkannya dengan telah mengerti kebutuhan mereka. Orang sales yang senang bicara, merasa semakin mereka bicara, semakin kelihatan kompeten. Ingat, orang itu akan lebih tertarik untuk bicara tentang diri sendiri daripada mendengarkan teori dan benefit dari orang lain. Maka dari itu, di Action Coach System, kita diajarkan untuk bertanya, sampai akhirnya mereka yang bertanya kembali ke kita. Pas mereka bertanya kembali, kita boleh jawab. Itu pun harus lihat bahasa tubuh. Orang Indonesia itu sopan loh. Mereka mungkin senyum-senyum, tapi matanya sudah mulai nggak fokus. Artinya, Anda sudah membosankan. Kembali lagi bertanya. Banyak training sales mengajarkan bagaimana handling objections, cara menghandle keraguan prospek. Tapi di Action Coach, kita diajarkan bagaimana untuk mencegah keraguan. Dengan mengerti secara dalam dan mendengarkan prospek, mereka tidak akan ragu lagi bahwa apa yang Anda tawarkan cocok untuk dia. Keempat, orang sales yang hebat harus membeli nilai tambah biarpun mereka tidak sedang berjualan. Bila Anda secara natural suka membantu orang, Anda sudah lebih unggul dari banyak orang sales. Saya masih ingat di tahun 2001, saya jualan pembersih untuk hotel dan restoran di negara-negara di Asia. Pada saat itu ada penyakit SARS yang menyerang. Bisnis turun secara drastis. Banyak turis yang pulang ke negaranya dan hotel kosong melompong. Penjualan saya turun juga. Dan saya tidak bisa jualan apa-apa. Ketemu klien pun tidak boleh
karena takut ketularan. Jadi saya mulai tulis tips untuk kebersihan yang saya kirim ke semua klien saya lewat email. Ternyata beberapa dari mereka memasang tips itu di tempat karyawan sebagai alat training. Mereka sangat menghargai itu. Setelah SARS lewat, loyalitas mereka terhadap saya dan perusahaan saya semakin meningkat karena di saat susah saya tetap bersama mereka. Bukan hanya di saat mereka mau beli. Mungkin prospek Anda belum siap membuat keputusan. Apa nilai tambah yang Anda akan terus berikan untuk tetap keep in touch dan membuat mereka merasa bahwa Anda tetap peduli? Nomor 5. Orang yang terpercaya adalah orang yang kompeten dan kredibel. Gimanapun sikap Anda, pengetahuan tentang bisnis dan cara bertanya itu penting. Coba kalau Anda ke dokter karena Anda sakit kepala. Dokternya keren, bajunya profesional, dokternya baik, kantornya bersih di daerah yang mahal. Pas dia cek Anda, dia langsung cek ke kaki Anda. Dia tanya-tanya banyak tentang kaki Anda, berapa tebal kulit kaki Anda, apakah kaki Anda sering gatal. Padahal sudah jelas Anda tadi bilangnya Anda sakit kepala. Terus Anda tegaskan, "Dok, kan saya sakit kepala." Dokter jawab, "Oh iya ya. Oke, mana tangan Anda? Suka gatal nggak? Jari-jarinya sering merah-merah nggak?" Ya ampun, dari kaki ke tangan, tapi nggak sampai kepala. Biarpun keren dan baik, pasti Anda sudah kehilangan kepercayaan. Ini dokter gimana sih? Kok nanyanya nggak relevan? Perhatikan analogi ini. Pada saat di klinik dokter, biasanya dokter pintar bertanya. Jarang dia benar-benar menjelaskan segala detail tentang penyakitnya. Kita sudah percaya dia karena pertanyaannya tepat. Bahkan tanpa dijelaskan terlalu detail, kita sudah mau beli dan minum obatnya. Sama dengan di bisnis ini. Kualitas pertanyaan Anda menunjukkan bahwa Anda tahu bisnis. Anda tahu apa yang harus ditanya bila prospek ada sebuah keluhan. Kalau mereka mengeluh kurang profit terus dan tanya-tanya tentang sistem untuk managing supplier mereka, agak nggak nyambung atau agak jauh. Kalau Anda merasa prospek frustrasi dengan Anda, cek kualitas pertanyaan Anda. Pastikan Anda tahu bisnis juga sedikit-sedikit. Bila tidak, jangan sok tahu. Gunakan pertanyaan yang lebih general tentang keinginan dia, kesulitan dia, dampaknya terhadap bisnis dan hidup pribadi, keterbukaan dia untuk belajar lagi. Cukup, biar coach yang gali teknisnya. Orang sales yang terlalu banyak detail menanyakan teknis bisnis biasanya membuka diri untuk ditembak pertanyaan-pertanyaan dari prospek yang akhirnya membuat dia gugup dan ketahuan hanya sok tahu. Mendingan pelajari skrip yang ada di ACSJ dan tetaplah dengan itu. Coach yang kompeten tentang bisnis, Anda kompeten untuk menggali kebutuhan dan kemauan orang untuk melangkah berikutnya. 6. Orang yang dipercaya mendapatkan banyak testimoni dari orang lain. Anda semua bisa buka account LinkedIn. Saya rekomen Anda buka dan Anda mulai connect dengan klien dan prospek Anda. Bila mereka suka dengan Anda, minta mereka tulis sebuah testimoni. Mungkin tentang follow-up Anda, kesopanan Anda, profesionalisme Anda. Jadi kalau Anda bertemu dengan prospek lain, Anda bisa menggunakan testimoni tersebut untuk meyakinkan bahwa Anda adalah orang yang dipercaya orang lain. Selain percaya dengan action coach, prospek harus pertama percaya kepada Anda. Kalau Anda mau lihat, silakan search nama saya di LinkedIn dan Anda akan melihat testimoni-testimoni saya. Kita di bisnis ini akan banyak membantu orang bila kita dipercaya. Sebelum Anda memburu ilmu dan strategi tentang sales, silakan berintrospeksi. Apakah selama ini Anda memancarkan energi yang membuat orang nyaman untuk percaya dengan Anda? Ataukah Anda terlalu asik dengan diri Anda, cerita Anda sendiri, sampai Anda lupa tentang orang lain? Sukses bukan dikejar, tapi ditarik. Kita menarik sukses dengan menjadi orang yang dengan sikap jujur, melayani, terpercaya. Anda akan menjadi magnet yang dipercaya orang-orang yang mau meningkatkan bisnisnya, dan dengan demikian Anda akan mencapai sukses. Silakan, tulis 5 ilham tentang membangun reputasi yang bisa dipercaya. Matikan dulu video ini dan tuliskan 5 ilham Anda di kertas.